kena santet anak bapak ini. Bukan karena malam satu suro. Tapi kena santet pada saat malam satu suro. Balik lagi di Kimata, kita mau cerita hari ini kita berbeda. Karena saya dikerubuti. Ada 2 orang wanita. Harusnya lu di tengah. Nggak apa-apa, kan jagoannya harus di tengah. Jagoannya harus di tengah. Malam ini ada Bu Elda, ada Kak Re. Apa kabar Kak Re? Alhamdulillah Ini baik, belum sehat tos-tosan. walafiat. Kita belum tos-tosan juga. Yang mana dulu? Bingung. Jadi cerita malam ini ceritanya dari Bu Elda sebenarnya. Enggak, salah. Dari siapa itu? Iya sih Iya, sebenarnya. kan dari kolaborasi lo sama Dito. Iya betul. Jadi ceritanya itu adalah cerita tentang malam satu suro. Yes. Ya kan? Kita tahu malam satu suro itu katanya penuh dengan mitos, penuh dengan mistis, terus juga ada banyak pantangan loh. Bener nggak sih? Yang katanya pantangan itu nggak boleh dilanggar. Karena kalau dilanggar, Bahaya. ya bahaya gitu. Karena kalau nggak kelanggar, paling ke musola. Iya, kalau nggak ke masjid. Atau nggak masjid. Iya. Salah Pak. Salah, itu langgar tempat buat ibadah nggak. Kalau dilanggar berbahaya katanya. Itu bener nggak sih Kak sebenarnya? Apa mitosnya malam satu suro gitu loh? Mitos malam satu suro. Iya. Enggak, mungkin Jadi- awalnya dulu kali ya. Kenapa dia malam satu suro ini tuh kesannya tuh mistis. Kenapa gitu? Kenapa? Iya, bener sebelum juga sih. sebelum Iya, itu. masuk ke Gua langsung aja gitu bahayanya loh. Bener Iya, Pak. Gimana Kak? Asal usil Asal usul. Jangan Asal diusilin, usil. bahaya. Ya sebenarnya kan malam satu suro ini kalau untuk di wilayah Jawa ya, tanah Jawa iya, itu betul. kan terkenal banget. disakralkan sekali gitu ya. Tapi enggak di tempat lain loh. Oh iya. Iya. Cuma di tanah Jawa aja yang sakral. Iya. Meskipun beda pendapat ya. Ada beberapa yang gua tahu itu beberapa perbedaan pendapat ini yang memang kita harus saling menghormati aja sih sebenarnya. Iya. Betul. Jadi malam satu suro ini kalau yang gue tahu ya, itu dia dari sisi agamanya itu malam tahun baru Islam. Tahun ya. baru Islam, betul. Tahun baru Islam. Itu dari sisi agama. Kalau dari sisi mistisnya, yaitu malam yang memang penuh dengan kekuatan gaib. Jadi ada satu momen di mana di malam satu suro itu diyakini oleh banyak orang itu semacam kayak pintu gaib itu ada yang terbuka. Gitu. Oh iya. Nah kalau masalah apa tadi bahaya atau enggak bahaya itu kembali lagi ke keyakinan masing-masing. Misalnya nih, Menyikapinya. misalnya ada yang Kayak program kenal gue ya. kayak kenal saya itu. kita kayak kembali ke zaman 2000 sekian ya. Iya, 2002 tepatnya. 2002. Sudah berapa? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Lama 21 ya Pak. 21. Menuju 22. Iya bener. Dia gadis. Sampai di mana tadi Itu Pak? tadi ya itu malam satu bahayanya. Bahayanya sebenarnya kalau Mungkin- dari sisi mistis kali ya. Iya, mungkin karena dipercaya pintu-pintu alam gaib terbuka. Jadi mungkin kalau misalkan melakukan sesuatu jadinya bahaya gitu kali. Ya Kak. Sebenarnya perilakunya harus seperti apa sih juga gitu. Ini kan kembali ke keyakinan masing-masing ya. Iya. Apalagi di kita itu untuk urusan mistisnya masih Kental. kuat ya, masih kental gitu. Cuma ya balik lagi, kalau memang sudah meyakini seperti itu ya kita hanya bisa saling menghormati aja. Iya. Nah contoh ada satu ritual rutin setiap tahun ya di Keraton Cirebon. Iya. Nah di Keraton Cirebon ini selalu pada saat malam satu suro itu Pencucian. bukan pencucian ya, lebih ke arah kayak mandiin, memandikan keris gitu, pusaka. Oh, pusaka-pusaka ya. Oke. Nah, cuma itu kan bukan ritual mistis ya sebetulnya. Itu tradisi jadinya kan? lebih ke arah tradisi. tradisi aja gitu, dengan
dengan kolaborasi doa-doa mereka yang mereka yakini gitu, dan betul. itu berjalan sampai sekarang. Turun temurun. Turun temurun, iya. Itu satu suro di Cirebon namanya Babat Cirebon ya. Babat Cirebon, ya. Nah, ada lagi yang di beberapa wilayah tertentu di Jawa yang meyakini bahwa malam satu suro ini malam perang. Perang gaib. Perang gaib. Oh iya. Seru tuh kayaknya. Ya, kalau yang bisa lihat. Kalau visualnya tuh yang bola-bola api berterbangan Wah, gitu bukan kan bola Kak. api doang, mau panah, mau tombak, mau apapun ada. Lengkap. Itu berarti memang kan ada di beberapa wilayah kayak di Jogja itu kan ada kirap tuh dalam malam satu suro. Apakah momen-momen seperti itu juga yang goib itu ada Kak di sekitarnya orang-orang yang kirap itu? Karena kan dibawa dari keraton tuh. Nah, makanya kan kembali lagi ya keyakinan masing-masing. Kita juga nggak bisa memvonis suatu daerah seperti ini seperti itu gitu loh. Karena masing-masing berbeda ya. Iya, tapi memang kalau sepengalaman pribadi gua memang ada perang di langit. Jadi cuma bisa ngeliat ke langit begini. Kayak petasan ya Kak kalau Iya, Kakak kali modelnya ngeliatnya. gitu kayak Iya. petasan, tapi bentuknya memang senjata. Bentuknya senjata. Oh gitu. Seru banget tuh kayaknya. Itu kayak Ya mau dibilang seru ya seru ya. pasti seru. Ini kalau misalnya ini dari beberapa yang kita dapetin bahan-bahan kayak misalnya satu suro di Solo itu ada kirap pusaka keraton. Yang lucu yang Surakarta Pak. Surakarta apa tuh? Kirap kebo bule. Oh, yang pakai kebo bule itu ya, bener ya? Iya. Yang kebo bulenya kalau nggak salah itu dimandiin dulu, terus Dicakepin. dijagain, dicakepin katanya gitu. Kirap kebo bule, ada pawai obor, terus ada tradisi kungkum di Tugu Soeharto di Semarang, ada tradisi manten lurah ini di Temanggung. Ini kita nggak tahu arti, kalau misalnya kita bisa ikutin satu-satu bagus sekali ya. Kita tahu nih sejarahnya apa aja Lucu jadinya. ya. Gitu. Iya seru. Nah, kalau di satu suro itu ada yang seperti tadi yang di Cirebon, itu ada mencuci benda pusaka. Ritual-ritual Ritualnya. ya yang dilakukan. Terus ada juga yang ruwatan. Nah, ruwatan itu kan nggak hanya di malam satu suro ya, Kak. Iya. Di agama Islam pun sebenarnya ada yang namanya ruwatan. Rukiah ya. Sama Ya, nggak sih? Hampir sama. mungkin kalau ruwatan itu untuk Tradisi. orang yang banyak Oke. Kalau Kalau rukiah lebih ke personal iya. gitu ya Kak. gitu. Tapi intinya hampir sama itu Hampir ya, sama. kira-kira ya. Intinya pembersihan sih. Oh, itu Kalau mau simpelnya tuh pembersihan. Buang Yang- sial buang sial, gitu ya. bener. Ada yang topo broto juga ada ya, tapa Iya. brata. Itu kayak bertapa ya, Kak? Kalau tapa brata ini hampir punah ya setahu. Udah jarang ya? Ada yang ada tapi jarang banget yang Hanya masih orang-orang jalanin tertentu kayaknya. tapa brata ini gitu, karena untuk sekarang ini lebih banyak orang arahnya ke meditasi gitu. Iya. Nah, tapa brata ini dulunya itu kan lebih banyak dilakukan sama Hindu ya, Iya, sama betul. Buddha. Mm-mm. Terus tradisi tapa brata ini di satu suro itu kan hanya untuk mencari ketenangan dan netralitas dalam jiwa. Jadi Jadi dia nggak ada tujuan jadi spesifiknya kalau gitu yang sebenarnya ya? sekarang itu orang lebih ngerasa ya nggak Meditasi perlu nunggu aja. satu Satu suro suro, dong langsung. gitu loh. Gua bisa Kapanpun dong. bisa meditasi. Kan waktu itu kita mau coba meditasi ya, Iya, udah nggak nih jadi-jadi nih belum. kayaknya. Kapan kita meditasi? Iya, kapan? Ayo. Kapan Diatur. bisa datang lebih cepat? Oh iya, lebih cepat, lebih baik ya. Nah, kalau di Pulau Jawa ini memang kepercayaannya itu, ini kebanyakan ya, walaupun nggak semua. Ketika malam satu suro keluar rumah gitu, mereka tuh meyakini akan ada kesialan, akan ada bencana. Makanya harus ada yang nggak boleh keluar ya. Iya, makanya kebanyakan orang malam satu suro berdiam diri dalam rumah masing-masing, kebanyakan begitu. Iya. Karena memang mereka menghindari hal-hal gaib yang sedang mencari mangsa. Karena benar yang tadi Kak Re bilang, di malam satu suro itu di beberapa wilayah dipercayai bahwa Pintu pintu gaib. alam gaib dan pintu alam nyata manusia tuh terbuka bersamaan gitu. Katanya satu garis katanya ya. Iya. Gitu. Dan sepengalaman mereka nih di zaman dulu hingga sekarang itu katanya banyak kejadian-kejadian mistis yang memang kejadian pada malam satu suro ketika kita kelayaban gitu. Oh iya, makanya harus hati-hati, apalagi kalau ada keluarga bilang malam satu suro sampean nggak boleh ngayap misalnya.
ya wes di rumah aja gitu. Ya udah di rumah. Orang-orang Jawa ini kan pinter-pinter ya Iya, dalam mengartikan atau menjelaskan mengenai oh ini wetonnya ini loh, pantangannya ini ya, bagusnya ini ya. Itu mereka tuh jago-jago tuh, pinter-pinter. Yang pada akhirnya weton-weton tertentu nih, itu ketika malam satu suro nggak boleh keluar sama sekali. Iya. Karena dipercaya punya darah manis yang Iya. memikat buat makhluk-makhluk itu Betul. ya. Nah, sebenarnya kalau kita pribadi nih mau tahu bahwa kita nih keturunan dari yang mempunyai darah manis itu gimana caranya kayak? Itu dia tuh yang tadi gue bilang, ini orang Jawa pinter-pinter nih. Pinter-pinter, iya. Siapa orang Jawa? Buka ini. Kayaknya gue itu perlu di balik nanya kamera. aja. Di balik kamera nih kecap ya orang Jogja Jangan ya? kemana-mana. Jogja ya? Purwokerto, Surabaya. Purwokerto, Surabaya. Oh, boleh ini kita nanya-nanya weton ya kan. Tapi kita ada rencana juga mau rencana ke Purwokerto kan? Yoi. Iya. Guide kita ada di sebelah sana tuh kayak gitu. Kapan ya? Kapan ya Kayaknya enaknya? harus disegerakan itu. Iya, Tapi, sebelum minggat dia. Sebelum minggat, bener. Malam satu suro tuh akhirnya dijadiin beberapa untuk film juga makan. Ada yang malam satu suro tahun 1988. Susana banget. Itu parah, ya bener. kan? The best of the bestnya. Dibangkitkan dari kubur itu Film ceritanya. Indonesia horor. 2019 juga ada tuh malam satu suro. Itu ceritanya lebih baru ya dari Citra yang cerita Kirana itu. ini yang main. Oh, Citra Kirana ya? Iya 2019. Saya juga pas searching baru tahu Pak. Wow, jadi katanya Adinda yang lagi hamil itu ngerasain kejadian aneh dan diganggu oleh makhluk halus karena ternyata mungkin dia keturunan si darah manis ini ya. Ya bisa Bisa jadi jadi. begitu. Kita mungkin perlu nonton filmnya kayaknya ya. Kayak kita tuh mau ada beberapa film. Udah banyak banget ya acara-acara yang belum sempat kita kerjakan Kita nih tuh harus jadinya. Kimata tuh harus diundang sama film-film yang launching film horor. Itu kan undang, kita pasti ketawain. Karena enggak karena emang kita penasaran juga kan sama film-film horor itu kayak gimana sih sebenarnya. Dan kita kan emang suka Pak. Kita suka banget sama film Film horor. horor. Apalagi kalau misalnya memang itu ternyata box office banget ya film Iya. horornya. Gitu. Ya, jadi pernah ada cerita ya dulu. Ini kisaran tahun gue tuh masih di Priok waktu itu, tinggal di Priok. Jadi ada salah satu kawan datang ke rumah, cerita dia. Jadi dia nih asli salah satu orang Jawa Barat. Cuma karena kerja di Jakarta, jadi dia kos di Jakarta. Nah kebetulan kenal sama gue nih dari pergaulan ke pergaulan. Nah ketika dia datang ke tempat gue itu dalam keadaan bisa dikatakan kayak baru sembuh dari sakit. Dalam masa pemulihan. Iya bisa jadi begitulah. Ya. Nah dia cerita begini, orang tuanya nih kental banget yang namanya malam satu suro. Walaupun Jawa Barat ya Kak? Dia Jawa Barat. Jadi ada beberapa benda pusaka yang keluarganya punya. Salah satunya keris, lumayan panjang lah ya. Kalau menurut dia itu 2 jengkal. Oke. Oh, Lumayan lah panjang ya. Gini, panjang. Beserta sarungnya. Nah ada lagi dia bilang keris kecil. Tapi nggak ada sarungnya. Ya gue mengandai-andai karena ini cuma cerita mungkin kayak badik kali ya kalau keris kecil. Iya, ya. keris kecil ukurannya bisa macam-macam kayak kan. Ada badik yang kecil gitu. segini, ada yang segini gitu. Nah menurut kawan gue ini, jadi tiap malam satu suro tuh orang tuanya melibatkan satu keluarga dia untuk ikut hadir menyaksikan pencucian benda-benda pusaka itu. Iya. Dan itu rutin setiap tahun. Suatu ketika orang tuanya titip pesan. Ini khusus kawan gue nih, si A nih. Anggap aja kawan gue namanya si A ya. Atun. Nah si A ini, kamu wetonnya ini, jadi kamu harus ingat ketika nanti kamu usianya mencapai 17 tahun, itu wajib dan gak pakai nego, setiap malam satu suro harus diem dalam rumah, mau di rumah siapapun. Ini udah dipesenin ya? Misalnya lagi ada di Jakarta, di kosan, ya udah diem di rumah. Pagi boleh aktivitas lagi. Malam Ya intinya malam. ya. Jadi pesan orang tuanya sebelum gelap
kamu harus sudah sampai Di rumah. di rumah dimanapun berada. Dipesan tuh dari dia kecil. Suatu ketika dia melanggar itu karena dia udah lama kerja di Jakarta. Hal-hal seperti itu Lupa. sepertinya perlahan mulai memudar. Udah, Iya. iya. Karena udah kayak udahlah gitu. Iya, Apa udah sih yang bisa mengarah terjadi modern. gitu kan? Dilanggar sama dia. Suatu ketika itu dilanggar. 3 hari kemudian dia meriang. Dia meriang, Pak. Akhirnya nggak kerja. Nah, pada saat itu memang kebetulan dia kerja bareng gue. Pada saat itu. Cuma kan gue nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Akhirnya dia izin 3 hari. Berdasarkan surat dokter yang dia dapat, dia harus istirahat 3 hari. Nah, ternyata sembuh Setelah 3 hari itu. setelah Ya? 3 hari. Tapi seminggu kemudian badannya kaku, Pak. Kaku Kayak badannya. kanebo kering. Jadi yang diserang tuh kayak persendian, tulang-tulang, ya gitu. Ini kan persendian banyak nih. Iya. Ini Nggak juga bisa persendian, gerak gitu nah ya? ini tulang-tulang. Bisa digerakin tapi kayak linu gitu, linu sakit gimana Jadi sih? dia gerakin sedikit udah badannya nggak enak, sakit gitu. Kayak flu tulang gitu kali Bisa ya. jadi. Akhirnya dia ngeh, dia mulai curiga. Apa Ingat jangan-jangan nih. Tuh. ini gara-gara malam 1 suro gua ngayap nih, gitu. Sorry Kak, temen lo nih cewek cowok? Cowok. Oke. Teleponlah dia ke kampung ceritanya ke orang tuanya. Yang angkat bapaknya. Telepon. Pak gini. Kamu pulang. Kamu pulang. Oh, disuruh pulang sama Disuruh bapaknya. pulang. Tapi kan kerja gini kemarin tuh udah nggak masuk 3 hari, udah izin. Kamu pulang, bagaimanapun caranya kamu pulang. Yaudah saya ngomong dulu sama pimpinan saya. Dia dalam keadaan kaku gitu nggak bisa kemana-mana, dia telepon pimpinannya. Dan pimpinannya baik. Pulang Diizinin lah. kerja, didatengin tuh kosannya. Karena jaraknya cuma sekitar 10 menit dari tempat kerja. Dia nyari memang dekat tempat kerja supaya bisa jalan kaki. Begitu. Didatengin, akhirnya pimpinannya bilang seharusnya kamu ke dokter. Nanti dari diagnosa dokter akan kelihatan ini gitu. Tapi orang tua saya nyuruh saya pulang. Ya udah sini telepon orang tua kamu biar saya ngomong. Yang ada dibentak-bentak sama Sama bapaknya. orang tua, Anak saya kalau saya mati kamu mau tanggung jawab. pulang. Kalau memang anak saya nggak bisa nerusin kerja udah berhenti aja. Ini nyawa anak saya dipertaruhkan begitu. Sampai nyawa dipertaruhkan. Iya, ya? itu bahasa bapaknya ya. Heeh. Akhirnya dikasihlah kelonggaran. Ya udah, habisin aja cuti kamu. Yang 3 hari kemarin kan nggak masuk cuti. Iya, izin Sakit. sakit. Karena ada surat betul. dokter. Habisin 14 hari, jebret. Pulang dong dia. Belum nyampe nih. Di kampungnya. Dia naik bis. Naik bis. Belum nyampe di kampungnya. Ya perkiraan dia setengah jam lagi sampai. Dia udah merasa nggak kuat. Dia udah merasa makin kaku. Dia telepon bapaknya. Pak, ini udah sampai sini setengah jam lagi sampai Kampung. terminal, ya terminal di kampung. Tolong jemput Pak, ini badan makin kaku. Ini kayaknya mau turun dari bis aja kayaknya Berat kayak nih. udah ngerasa nggak mampu gitu. Dia udah ngukur dirinya nih, kapasitasnya dia nih, nggak mampu. Ya nanti dijemput sama abangnya. Jemput sama abangnya pakai motor. Turun itu udah dibopong sama abangnya, udah diginiin lah gitu Udah ya. dipegang. Udah dipegang, dituntun sama abangnya, dinaikin ke atas motor. Jalan pulang ke rumah. Sampai di rumah ternyata bapaknya udah nyiapin orang pintar. Orang yang memang ngerti gaib dan bisa menangani permasalahan gaib. Akhirnya dia disuruh duduk, terus orang tuanya suruh siapin air hangat lah gitu, suruh rebus air. Dicampur katanya di situ yang dia lihat ada kembang tapi warnanya cuma beda 3 warna doang, putih, merah, kuning. Yang dia lihat ya, dia nggak tahu juga itu kembang apa karena dia keadaan sakit gitu. Itu udah disiapin di ember, terus dikasih garam dan segala macam, ada juga katanya kayak rempah-rempah, kayak merica juga ada. Oh iya. Dikasih apa namanya tuh jahe. Akhirnya dia dimandiin dalam keadaan begitu Lengkap. dimandiin
Dia sama orang pintar dimandiin apa segala macam, tambah meriang, badan Buset. tambah goyang. Padahal Dan itu kaku air itu. hangat gitu, tambah goyang. Panik nih satu rumah. Nggak lama adiknya kesurupan. Yang perempuan. Dia punya adik perempuan. Kesurupan. adiknya kesurupan? Iya, jadi ini mandiin belum habis, Adiknya. adiknya udah kena. kesurupan. Akhirnya nih orang pintar ini yang nanganin dia, nih yang mandiin dia, Ngurusin adiknya. balik Kesurupan lagi tuh dulu. ngejar yang kesurupan akhirnya. Karena kesurupannya jelek. Jadi modelannya dia ngerangkak di bawah. Aing mau. Yang Yang mau kayak gitu. pokoknya di jalan nih. Ini jadi kaki nih jadi gitu. Jalan dia. Aing Nah, sofa sama dia di ini digaruk-garuk. Ya robek sih enggak ya, cuma lecet-lecet aja. Cuma kan kita ngelihat hal kayak gitu kan nggak biasa ya. Yang pada akhirnya adanya ditanganin, ini dipegang kawan gue dipegang sama abangnya. Diterusin dah tuh airnya sampai habis. Oh tetep ya? Tetap diterusin. Nah, akhirnya kawan gue disuruh ganti baju apa segala macem, temenin sama abangnya, baru dibawa lagi ke ruang tamu. Adanya udah beres nih, dimasukin kamar. Akhirnya tuh katanya orang pintarnya nyuruh keluarganya dia, ini yang ada di sini yang kuat aja kalau mau nonton, mau nyaksiin. Di dalam itunya ya. Kemungkinan besar kalau menurut kawan gua orang pintar ini udah diceritain sama bapaknya mengenai dia ngayap malam satu suro gitu. Ngomonglah tuh orang pintarnya, kamu ini kalau dikasih tahu orang tua nurut. Tuh. Buat yang masih punya orang tua. Nurut. Apalagi kalau ini turun temurun ya kak. Tapi cuma batas itu aja bahasanya. Temen gua nggak bisa ngomong apa-apa karena dia menurut yang dia ceritain ke gue, boro-boro gue mau ngeh dia istilahnya mau gue cerna omongannya. Gue denger dia ngomong kayak gitu, tapi ini lebih dahsyat rasanya, sakitnya lebih dahsyat. Akhirnya dia disuruh celentang. Nah, singkat kata Nih sih kak. gue lucu kalau sama hal-hal gaib. Singkat kata, setelah dia pembersihan lah, anggap aja ya, dibantu sama orang pintar ini, dia harus ada di rumah orang tuanya selama 1 minggu. Oke. Untung udah punya cuti 2 minggu. Udah 2 minggu, benar. Karena menurut orang pintarnya, dia seminggu lagi akan datang lihat perkembangan. Seminggu kemudian datang lihat perkembangan, nggak ada perubahan. Masih kaku? Nggak ada perubahan, masih kaku. Waduh. Akhirnya orang pintarnya bilang, seminggu lagi deh. Ini pintar matematika kali orangnya. Iya kan? Seminggu lagi deh gitu kan, seminggu lagi. Benar nih, seminggu lagi datang lagi. Nggak ada yang berubah? Wah, adalah ritual-ritual kalau menurut dia, dan dipencet-pencet, dipegang apa segala macam. Kesurupan lah nih orang pintarnya. Oh, udah bukan ke adiknya ya? Udah bukan, udah Ini ke orang orang pintarnya pintarnya. malah kesurupan. Kesurupan ini. Akhirnya paniklah bapaknya. Dia telepon lagi. Yang Orang lain. pintar yang lain? Enggak, saudaranya. Ada lagi orang lain. Ini orang pintarnya kesurupan soalnya. Ya Allah. Gitu. Orang pintar kurang pintar mungkin. Ada ternyata. Didatengin lagi dari daerah lain. Datang nih sejam kemudian. Bareng diantar sama saudaranya itu yang ditelepon. Datang ke situ. Diberesin dulu nih yang kesurupannya nih orang pintar itu ya kan, sampai sadar. Orang pintar yang kurang pintar. Yang orang pintar itu? Udah sadar, disuruh pulang. Pulang aja pak, udah lemes gitu kan. Pulang dong. tuh orang Untung dia nggak pintarnya, ngomong tuh. gitu. Pulang aja pak, iya boleh pinjam 100 katanya. Boleh tah? Boleh pak. Nggak bahaya tak? Aduh. Nah akhirnya orang pintar yang kedua nih bilang, Pak ini anak bapak disantet. Kena santet anak bapak ini. Bukan karena malam 1 suro. Tapi kena santet pada saat malam 1 suro. Makanya jangan Kena kemana-mana. santet pada malam 1 suro. Bukan gara-gara malam 1 suro. Bukan. Akhirnya bapaknya penasaran. Dicecer lah nih orang pintar untuk tahu detailnya. Dikasih tahu. Dikasih tahu. Ternyata disantet sama perempuan. Ada yang suka sama dia. Dan satu kerjaan. Wah. Ini. Cinta ditolak. Dukun bertindak. Begitu. Benar. Cuma dikerjainnya pada saat malam 1 suro. Nah, Jadi buat ngepas-ngepasin aja nih gitu ya. Jadi. bingung lah nih si babehnya ini.
Yang bener yang mana? Yang ini kan yang udah dipercaya lama. Tapi kesurupan juga. Gitu. Ini yang rekomendasi Baru. dari keluarganya yang lain kan. Bingung dia. Yaudah deh Pak. Kalau begitu nanti saya kabarin lagi deh. Ini jagoan Tindak Tanjung Priok nggak lanjutnya dipanggil? Belum ada yang tahu pada waktu itu. Oh, waktu itu Pak. belum ada yang tahu. Gitu. Iya. Belum tersiar Belum. kabarnya. Iya. Gitu. Akhirnya ketika orang itu udah pulang nih ya, orang pintar yang kedua nih Yang udah kedua pulang, berembuklah nih keluarga. Gimana nih? Tapi ini belum beres ya? belum beres, baru dikasih tahu kisi-kisinya itu. Jadi Gitu. beda nih ya, penjelasan dari ini Yang beda, pertama penjelasan dari sama ini yang beda. Mm-mm. Bingung kan, makanya dirembukin. Akhirnya mereka nggak mau ngambil dua-duanya, untuk ngambil jalan tengah biar netral. Berangkatlah mereka ke Jawa Timur atas rekomendasi Pak RT. Oke. Pak Pak RT. RT setempat Hmm. punya pengalaman yang memang disaksikan sama warga. 3 tahun istri Pak RT kagak beres. Beresnya sama orang Jawa Timur. Wih, berarti Pak RT-nya Gitu. bermasalah. Atas informasi Pak RT, akhirnya berangkatlah ke Jawa Timur nih sekeluarga. Kan cutinya habis, Kak. Ya mau diapa mau dikata. Dia masih mikirin Apa mau cutinya dikata? cewek gue ada. Cutinya Gitu. 2 minggu, Iya, Pak. jadi 2 minggu. Berangkat nih ke Jawa Timur. Ketemu nih. Ketemu. Heeh. Sampai di sana. Bukan santet, katanya ini teluh. Apa Beda bedanya? lagi. Iya, apa bedanya Kak? Santet sama sama teluh. Bedanya. Yang sangat-sangat mengagetkan, biayanya 25 juta. Kalau memang mau ditangani di Jawa Ini Timur. teluhnya omega 3 atau Ya tergantung sih. Kampung. Mungkin yang nggak mengandung karbo telur kali kampung, ya. iya Nah. benar nggak ada karbonya. Jadi beratlah keberatan dengan 25 juta ini. Sementara ini anak kawan gua ini bilang, boro-boro gue mau tahu keluarga gue ada duit apa kagak, gue mau dibawa kemana. Ini gue kayak orang udah mau mati, udah kaku semua. Iya, dia cuman kepikiran sama Iya. apa yang dia rasain. Maksudnya fokusnya udah Iya, ke udah ke situ situ. doang. Tapi udah nggak bisa keluarga mikirnya malah kemana-mana. jauh-jauh Mikirnya kemana-mana banget, nah. gitu. 25 juta. Berunding, akhirnya ada yang harus dijual. Wah, Karena udah sampai di sini pulang lagi nggak lucu Pak. iya bener dong. Udah beresin deh. Ya udah, datang ke sini 2 kali aja. 25 juta Tuh, tuh udah beres pokoknya. udah beres. Tapi harus 2 kali. Saya harus balik lagi kapan Pak? Seminggu lagi. Ya mendingan saya cari tempat di sini nginep lah. Nyewa Rumah atau apa kayak gitu ya kan. Dijalanin. Setelah itu prosesnya selesai. Pengakuan dari teman gue mereda 50%. Meredaknya 50%. Udah 25 juta. 50%. Nah, akhirnya pulang, singkat kata baru seminggu di rumah, Ketemu. enakan 50%, Heeh. kumat lagi. Iya. Tapi kan udah ketemu sama jagoan Tanjung Priok kan itu? Belum. Oh, belum juga. Ketemu mah udah ngerti mah belum. Oh. Gitu. Nah, singkat kata nih ya, ini untuk biar cepat aja. Jadi keluarganya tuh melakukan perobatan sini, perobatan sana, perobatan sono, sepulau Jawa tapi kemampuan orang tuanya begitu, nggak bisa keluar dari Pulau Jawa. Jadi sepulau Jawa itu udah habis 180 juta. Hanya untuk Nggak ada yang beres. Nggak ada yang beres, nggak ada Tapi- yang sembuh. Sawah, hilang udah. mobil yang biasa dia buat nganter-nganter anaknya itu berobat, udah dijual semua, tinggal sisa motor sama rumah, udah nggak ada lagi. Waduh, ini praktek-praktek kayak begini yang katanya keturunan dari keluarga yang tapi ternyata nggak bener ya, malah ngabisin, bukan yang nyembuhin, ngerontokin. Tapi jadi intinya kenapa, Kak? Intinya, ya gue juga nggak ngerti juga ya intinya gimana. Cuma kalau pengakuan dari teman gue, dia sholat tobat memang rutin 40 hari 40 malam. Jadi udah selesai habis itu? Habis itu dia pasrahin aja udah, terserah deh mau hidup enggak. Sekarang masih ada Sekarang? orangnya? Masih ada. Masih ada? Masih Masih suka ketemu malu Kak? Kondisinya? Beberapa kali lah, sehat? Kondisinya? Sehat. Nggak yang kaku gitu. Enggak. Katanya dia berangsur-angsur hilang itu ya sebulan-sebulan, kayak sebulan misalnya hilang 10%, ntar bulan depan. Ya semenjak dirutinin sholat taubatnya itu Iya. mungkin. Mm-mm. Jadi nggak ada yang tahu nih sebenarnya dia kenapa. Iya. Nah, akhirnya 180 juta tidak tahu kenapa. ya begitulah ya kehidupan ini. Makanya
mengenai malam satu suro ini ya kita kembalikan lagi ke keyakinan Kepercayaan masing-masing. Keyakinan masing-masing. Apakah memang itu dia kena di malam satu suro atau malam satu suro hanya sebagai media aja? Jadi memang akhirnya balik lagi, tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Wis, Malam satu suro itu. 20 tahun yang lalu. Iya. Nah, malam satu suro, walaupun kita juga tidak menemui jawabannya seperti apa, ya udah kita nikmati kebudayaan itu berjalan. Kalau misalnya di wilayah Pulau Jawa masih melaksanakan ritual-ritual, ya biarin aja berjalan. Karena itu juga bagian dari kekayaan kita ya, mereka ya. Mana ada di Amerika begini. Weh, nggak ada. Ada pakai voodoo. Ya nggak seru, Pak. Ada boneka ditusuk-tusuk. Padahal yang berasa cuma di pinggang sebelah. Ada gitu doang. Kayak lo biasanya. Iya. Indonesia bukan cuma kehidupannya doang yang berwarna, langitnya juga berwarna. Kalau lagi perang. Kalau lagi perang berwarna. Kare, terima kasih. Oke, Ceritanya sama-sama. menarik Thank you, tentang Kak. satu suro. Walaupun gue tetap nggak nemuin ininya, ujungnya tentang Tapi satu ada suro. moral of the story sih sebenarnya. Apa itu? Nurut kata orang tua. Nah, apalagi orang tuanya di sebelah gue nih. Lu nurut sama dia. Pak, ya tuan kan? bapak, Pak. Jelita. Jelang 50 tahun. Terima kasih. Jangan lupa nonton terus Kimata. Setiap hari Rabu ada video-video terbaru. Tolong di-subscribe, di-like, terus belnya tolong diaktifin. Supaya Teneng. kalau ada video baru masuk, ting nong. Dapat Ada notifikasi. Ada Dapat notifikasi. Kita ketemu lagi nanti ya. Thank you. Bye. Dadah.